Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 241. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tidak menjawab para gangster ini, tetapi berjalan melewati mereka. Berjalan mendekat, dan berjongkok di depan gadis gemuk dan wanita tua itu. Anak muda, ayo pergi, apa yang kamu lakukan di sini? Wanita tua ini tidak mengenalmu, jadi jangan ikut campur dalam urusanmu. Wanita tua itu melihat Long Zaitian datang dan mendorongnya menjauh. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa pang kuning hijau di depannya ini tidak boleh diprovokasi. Hanya ada satu orang di Long Zaitian, dan ketika dia datang, dia hanya mendapat kesempatan untuk dipukuli. Dipukuli masih masalah kecil, ada seorang wanita cantik dan seorang anak tidak jauh, dia tampaknya tidak ingin melibatkan orang lain. Ibuku seumuran denganmu. Jika ada yang berani melakukan sesuatu pada ibuku, aku pasti akan membuat hidupnya lebih buruk daripada kematian. Long Zaitian melirik wanita tua itu dan berkata, wanita tua itu tidak memiliki seorang putra. Putra wanita tua itu sudah mati. Ayo pergi, anak muda, tidak perlu menimbulkan masalah. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, hanya pemuda ini, bagaimana dia bisa menjadi lawan dari orang-orang ini? Bukankah ini mencari kematian? Ketika dia melihat seorang wanita cantik berdiri tidak jauh hari itu, dia bahkan lebih bertekad untuk membiarkan Long Zaitian pergi. Sangat berbahaya bagi seorang wanita cantik untuk bertemu dengan bajingan kecil ini. Apakah pemuda ini tidak mengerti alasannya? Pemuda ini, tidakkah dia melihat mata para gangster itu menatap wanita cantik itu? Mata Long Zaitian tertuju pada gadis kecil gendut itu, yang ditendang 2 kali dan dilempar ke tanah. Seda bekas darah di wajahnya, yang merupakan goresan. Bagaimana perasaanmu? Apakah ada rasa sakit di tubuhmu? Tanya Long Zaitian. Ketika gadis kecil gemuk mendengar kata-kata itu, matanya yang cerah bergerak dan dia menggelengkan kepalanya. Menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Kamu tinggal di sini bersama nenek, dan paman akan menangani hal berikutnya. Long Zaitian meyakinkan dan berkata, lalu berdiri. Pada saat ini, bajingan kecil itu menatap Gu Qinglian, mata mereka hampir jatuh. Mereka tidak peduli dengan situasi di sini. Wah, apakah wanita itu istrimu? Lu mau berjalan ke Long Zaitian dan menunjuk Gu Qinglian dan bertanya. Ya, wajah Long Zaitian acuh tak acuh. Oke, istrimu telah diminta oleh kami, kamu bisa pergi. Rambut hijau menusuk dada Long Zaitian dengan jarinya, dan berkata. Ketika gangster lain mendengar kata-kata itu, mereka semua tertawa terbahak-bahak. Permintaan adalah penggunaan kata yang baik, Kai Kun luar biasa. Haha, kakak tertua benar-benar berbakat. Tidak, bagaimanapun, dia adalah orang yang berbudaya, hehehe. Bajingan kecil itu menangis dan meraung dan tertawa. Hanya pada saat ini, Long Zaitian meraih jari yang ditusukkan Lu Mao ke dadanya, Lu Mao ingin melepaskan tangannya, tetapi dia tidak bisa, dan jantungnya tiba-tiba panik. Nak, lepaskan, apakah kamu ingin mati? Wajah si rambut hijau sangat berubah, dan dia buru-buru meraung. Retakan. Long Zaitian meraih jari Lu Mao dan membantingnya kembali, terdengar suara retakan yang renyah. Di bawah jari Lu Mao, banyak tulang yang terekspos. Apa? Lu Mao menjerit kesakitan, dan memutar matanya kesakitan. Ledakan. Long Zaitian menendang Lu Mao dengan satu kaki, dan setelah Lu Mao terbang sejauh 5 atau 6 kaki. Apa yang masyarakat ingin Anda lakukan dengan sampah seperti Anda? Anda membuang-buang udara sepanjang hidup Anda. Setelah berurusan dengan rambut hijau, Long Zaitian terlihat seperti biasa dan berkata ringan. Ah, sakit. Bunuh dia, bunuh bajingan ini, berikan padaku. Lu Mao menutupi jari-jarinya dan berjuang di tanah, mengaum di mulutnya. Datang. Setelah dikalahkan Long Zaitian dengan satu tangan, dia berteriak ke sekelompok gangster. Ketika gangster kecil melihat ini, mereka semua saling memandang dengan cemas. Tapi Long Zaitian bisa melihat bahwa di antara 7 atau 8 gangster kecil, beberapa mengeluarkan pisau semangka dari belakang. Tentu saja, tindakan kecil semacam ini tidak bisa disembunyikan dari Long Zaitian. Ayo bersama-sama dan bunuh dia. Seorang gangster kecil meraung, mengeluarkan pisau semangka dari belakang, dan menebas ke arah Long Zaitian. Melihat ini, Gu Qinglian hanya menutupi mata Long Xiaoxi, anak-anak seharusnya tidak melihat adegan berdarah seperti itu. Gu Qinglian mempercayai kekuatan Long Zaitian. Pisau semangka menebas ke arah Long Zaitian. Setelah tubuh Long Zaitian sedikit miring, dia meninju gangster kecil itu di antara tulang rusuk, dan pisau besar di tangannya jatuh ke tanah. Tubuh Long Zaitian melayang ke udara, satu kakinya jatuh dari langit, dan mendarat di bahu gangster kecil itu. Gangster kecil itu kewalahan, kakinya ditekuk, dan dia berlutut tepat di depan Long Zaitian. Dengan darah di sudut mulutnya, dan napasnya terengah-engah. Beberapa gangster bergegas lagi, tetapi posisi Long Zaitian sangat aneh, dan mereka bahkan tidak bisa menyentuh pakaian Long Zaitian. Bang bang bang. Tubuh beberapa preman ditembak satu demi satu. Semuanya tergeletak di tanah, berteriak lagi, dan sepertinya mereka semua terluka parah. Beberapa bergegas satu demi satu, dan hasilnya tidak buruk. Begitu banyak orang,
di depan Long Zaitian, sama sekali bukan lawan Long Zaitian. Orang-orang di tempat kejadian semua tercengang, gila, apakah ini masih manusia? Kuat sejauh ini. Sampah. Long Zaitian mengambil pisau, berjalan ke arah Lu Mao, dan meletakkan pisau di leher Lu Mao. Kamu, apa yang kamu lakukan? Pembunuhan itu melanggar hukum. Melihat ini, Lu Mao langsung panik, ambruk di tanah, dan mundur lagi dan lagi. Pembunuhan itu melanggar hukum, tapi kamu bukan manusia, kamu sampah. Aku berpikir, haruskah aku memotongmu dengan pisau? Nada bicara Long Zaitian acuh tak acuh dan asli, dan dia merobohkan begitu banyak orang. Seolah-olah dia tidak membutuhkan usaha sama sekali, dan dia bahkan tidak menarik napas. Kamu, jangan main-main. Aku salah, aku akui, tolong lepaskan. Menyentuh mata Long Zaitian, hati Lu Mao dalam kekacauan. Merasa bahwa dia dalam bahaya, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Gila, mengapa sangat sial bertemu dewa pembunuh hari ini? Krak, Long Zaitian menginjak lengan Lu Mao dengan satu kaki, mematahkan seluruh lengannya. Ah, sakit, sakit, bunuh aku, bunuh aku. Rambut hijau meraung keras, hampir pingsan karena rasa sakit. Jika itu 5 tahun yang lalu, kamu sampah harus mati. Long Zaitian melirik gangster kecil, dan nadanya acuh tak acuh dan asli. Ketika para gangster kecil itu bertemu pandang dengan Long Zaitian, mereka semua ketakutan. Mereka takut dipukuli. Orang ini sangat kejam, dia hanyalah iblis. Lu Mao dipatahkan satu jari langsung olehnya, dan lengannya diinjak-injak, dari tampilannya. Diperkirakan seluruh lengannya sudah tidak berguna. Pergi, jangan biarkan aku melihatmu untuk kedua kalinya di kota Linjiang. Long Zaitian melemparkan pisau semangka, dan pisau semangka itu terbang lurus ke arah Lu Mao. Pisau itu mendarat di lantai semen di depan Lu Mao, dan langsung menempel di atasnya. Ketika semua orang melihat ini, mereka semua terkejut. Apakah ini manusia atau hantu? Ketika dia melemparkannya, pisau semangka langsung dimasukkan ke lantai beton. Orang tua, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Gu Qinglian datang. Karena adegan di sini terlalu berdarah, dia tidak meminta Long Xiaoxi untuk mengikuti, tetapi membiarkan Long Xiaoxi tetap di dalam mobil. Bab 242. Melihat pisau semangka yang dimasukkan langsung ke lantai beton, bajingan kecil itu menelan ludah. Pada saat ini, mereka telah memutuskan bahwa mereka sama sekali tidak bisa menjadi lawan dari orang di depan mereka. Hal yang paling masuk akal untuk dilakukan sekarang adalah mundur. Setelah mundur ketakutan, mereka semua merangkak dan berguling. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, terima kasih. Melihat Gu Qinglian, wanita tua itu dengan cepat berterima kasih padanya. Dia sangat khawatir pada awalnya. Tetapi sekarang dia melihat Long Zaitian memukuli para gangster ini, hatinya menjadi lebih tenang. Pada saat ini, gadis kecil gemuk itu berlari ke arah mobil lagi dan menepuk pintu dengan keras. Long Xiaoxi ada di dalam mobil dan membukakan pintu untuknya. Setelah membuka pintu mobil, gadis gemuk itu menurunkan kotak makanan dari mobil. Pada saat yang sama membawa pakaian yang telah dikemas Gu Qinglian untuknya. Hanya saja dia relatif kurus, dan dia terlihat agak merepotkan saat memegang benda seperti itu. Anak muda, orang-orang ini adalah orang jahat di tempat ini. Jika Anda memprovokasi mereka, saya khawatir mereka tidak akan menyerah. Meskipun geng gangster untuk sementara dipukuli oleh Long Zaitian, wanita tua itu masih sangat khawatir. Sejauh yang dia tahu, geng gangster ini lebih dari itu. Setelah melarikan diri, mereka pasti akan kembali untuk membalas dendam nanti. Tidak apa-apa, jangan khawatir, mereka tidak memiliki keberanian. Bahkan jika mereka memiliki keberanian, mereka tidak memiliki kekuatan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya mengatakan dengan acuh tak acuh. Bahwa dia tidak pernah memperhatikan karakter kecil ini. Jika dia mengikuti amarahnya yang kejam 5 tahun yang lalu, bajingan ini akan mati 180 kali. Hei, ini, wanita tua itu masih tampak pahit. Pada saat ini, gadis kecil gemuk datang dan meletakkan pakaian dan kotak makanan yang dikemas di depan wanita tua itu. Apa ini, gadis, kemana kamu pergi malam ini? Wanita tua itu memandang gadis kecil yang gemuk itu dan sedikit menyalahkannya. Mendengar ini, gadis kecil gemuk itu menunjuk Long Zaitian dan Gu Qinglian, dan membungkuk pada Long Zaitian dan Gu Qinglian lagi. Itu mungkin berarti dia bersama mereka tadi malam. Jika barang-barang ini diberikan oleh Long Zaitian dan Gu Qinglian, dia pergi ke rumahku tadi malam, dan tidak memberitahu Anda, karena Anda tidak memiliki telepon. Ini adalah beberapa pakaian yang kami berikan padanya, dan kotak makanan ini sudah disiapkan. Melihat hal tersebut, Long Zaitian pun berkata bahwa dia tidak ingin menceritakan apa yang terjadi semalam, jangan sampai orang tua itu khawatir. Jadi begitu, terima kasih, terima kasih. Gadis itu tidak membuatmu kesulitan, kan? Wanita tua itu sedikit malu. Melihat pakaian orang-orang ini, dia tahu bahwa mereka tidak miskin. Mereka mengendarai mobil. Situasi keluarga pasti baik. Keluarga yang baik seperti itu bersedia membawa pulang gadis kecil itu. Anda tahu, orang-orang biasa bersembunyi ketika mereka melihat orang-orang seperti mereka.
Karena orang-orang kaya itu berpikir bahwa orang-orang seperti mereka terlalu kotor, dan mereka tidak ingin dekat. Anak itu sangat baik, tidak ada yang menyebabkan masalah. Gu Qinglian berkata dengan ringan. Sudah berapa lama kamu menunggu di sini? Tanya Long Zaitian lagi. Saya menunggu di sini tadi malam. Anak itu tidak pulang. Saya merasa nyaman dan tidak tahu harus mencari kemana. Wanita tua itu berkata dengan wajah pahit. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, hatinya sedikit bergetar. Dia tahu latar belakang keluarga gadis kecil yang gemuk itu. Orang tua seperti itu menunggu di sini sepanjang malam, betapa dinginnya tadi malam. Itu terlalu menyakitkan. Kalau tidak, ada sup panas di sini, dan sesuatu untuk dimakan. Cari tempat makan sesuatu untuk menghangatkan tubuhmu. Preman itu baru saja memukul Bibi, dan tangan Bibi tergores. Aku akan membelikanmu obat untuk mengobatinya. Gu Qinglian menyarankan. Tidak perlu merepotkanmu. Wanita tua itu sangat ketakutan ketika dia mendengar kata-kata itu. Sudah diputuskan. Masih ada 1 atau 2 jam sebelum kelas. Toko Paman He ada di dekat sini, jadi pergi saja ke tokonya. Kata Long Zaitian. Ini terlalu merepotkanmu. Wanita tua itu ketakutan. Ayo pergi, kamu adalah nenek dari gadis kecil gemuk. Putriku dan cucumu adalah teman baik. Kamu tidak harus bersikap sopan padaku seperti ini. Long Zaitian Dao berkata, membantu wanita tua itu berdiri, dan berjalan menuju mobilnya. Wanita tua itu tidak bisa menahan semangat Long Zaitian dan Gu Qinglian, jadi dia hanya bisa menuju mobil. Tetapi ketika dia akan masuk ke mobil, wanita tua itu berhenti lagi. Anak muda, lihat aku, tidakkah aku mengotori mobilmu? Wanita tua itu sedikit gelisah lagi. Apa ini? Tidak ada yang kotor. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan mengatakannya juga. Ayo pergi, jaraknya tidak jauh, akan segera sampai. Long Zaitian hanya ringan dan otentik. Di bawah spekulasi keduanya, wanita tua dan gadis gemuk itu masuk ke dalam mobil. Halo nenek. Melihat wanita tua itu muncul, Long Xiaoxi memanggil dengan manis. Baiklah, kamu juga. Wanita tua itu berkata bahwa dia sedikit aneh. Ketika keluarga lain melihat kakek nenek dan cucu mereka, mereka tidak ada bandingannya. Mereka merasa berinteraksi dengan orang-orang seperti mereka akan mempermalukan identitas mereka, tetapi keluarga ini tidak seperti ini. Nenek, namaku Long Xiaoxi, dan Xiao Tang adalah teman sekelasku. Long Xiaoxi mengedipkan matanya dan berkata dengan sangat serius. Ternyata meja yang sama bagus, meja yang sama bagus. Ketika wanita tua itu mendengar kata-kata itu, dia merasa sedikit tidak nyaman. Dia belum pernah berada di mobil mewah seperti ini sebelumnya. Dia merasa sedikit tidak nyaman duduk di dalam mobil sekarang. Bibi tidak harus menahan diri. Jika kamu memiliki kesempatan di masa depan, kamu dapat sering datang ke rumah kami untuk makan malam. Gu Qinglian juga melihat bahwa wanita tua itu berhati-hati, dan berkata lagi. Bagaimana ini bisa terjadi? Wanita tua ini benar-benar minta maaf karena menyebabkan masalah bagimu. Wanita tua itu ketakutan lagi. Tidak ada yang salah dengan ini hanya hal kecil. Gu Qinglian merasa lega lagi. Ketika keduanya berbicara, kendaraan sudah diparkir di depan toko mie Paman He. Long Zaitian dan Long Xiaoxi sudah lama tidak datang ke toko Paman He. Begitu dia turun dari mobil, Long Xiaoxi berjalan masuk dengan mudah. Kakek He, menurutmu siapa yang ada di sini? Long Xiaoxi menyeret gadis kecil gemuk itu, masuk, dan berteriak. Hei, bukankah ini Xiaoxi? Kenapa Xiaoxi ada di sini? Paman He keluar dari dapur, melihat Long Xiaoxi, dan berkata lagi. Paman He, ambilkan aku sesuatu yang bisa kamu bungkus dan makan. Pada saat ini, Long Zaitian juga masuk, menemukan tempat acak, dan duduk. Faktanya, mereka sudah memakannya, dan makanan kemasan ini secara alami disiapkan untuk wanita tua itu. Oke, kamu duduk dulu. Kamu akan segera datang. Hebo mendengar kata-kata itu dan berkata dengan cepat. Pada saat ini, Gu Qinglian membantu wanita tua itu masuk dan duduk di meja. Anak muda, toko ini harus menghabiskan banyak uang, terlalu mahal. Wanita tua itu melihat ke toko, yang terlihat bersih dan mewah, dan bertanya dengan sedikit keraguan di hatinya. Bab 243. Bibi, itu tidak membutuhkan banyak uang. Kamu makan sesuatu dulu, dan aku akan membelikanmu obat untuk mengobati lukamu. Gu Qinglian meyakinkan dan berkata, dan keluar. Di toko Paman He, di bawah keramahan hangat Long Zaitian dan Gu Qinglian, meskipun wanita tua itu merasa bingung. Dia masih memiliki makanan lengkap. Gu Qinglian membeli obat dari luar, dan mengobati beberapa luka di tubuh wanita tua itu. Meskipun dia dipukuli beberapa kali oleh para gangster itu, untungnya, hanya luka ringan, selama mereka didesinfeksi dengan benar, mereka dapat sembuh secara otomatis. Bibi, apa yang terjadi dengan orang tua anak ini? Pada saat ini, Long Zaitian melirik gadis kecil gemuk dan bertanya. Ini, ceritanya panjang, aku tidak tahu siapa orang tuanya. Mendengar kata-kata itu, wanita tua itu menghela nafas dan akan melanjutkan. Mendengar kata-kata ini, Long Zaitian dan Gu Qinglian sama-sama tercengang sejenak.
Ternyata wanita tua itu bukanlah nenek biologis dari gadis kecil yang gendut itu. Orang-orang di dalam, ada apa? Keluar dari angkatan kerja, waktu kematianmu akan datang. Pada saat ini, suara lain datang dari luar Long Zaitian secara alami sangat akrab dengan suara arogan ini. Bukankah ini gangster kecil yang dipukuli lebih dari setengah jam yang lalu? Hanya saja Long Zaitian tidak menyangka bahwa setelah lebih dari setengah jam, orang-orang ini ditemukan lagi. Ini benar-benar dendam. Begitu wanita tua itu mendengar teriakan di luar, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, dan dia sangat gelisah. Kalian harus segera pergi dari sini. Mereka membawa orang kembali. Kelompok orang ini tidak hanya 7 atau 8 orang di sekitar sini, tetapi mereka adalah sekelompok besar orang. Wanita tua itu meraih lengan Long Zaitian, sedikit lapar dan gugup. Bagus. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, ekspresi wajahnya menjadi dingin, dan nadanya acuh tak acuh. Mengapa kamu tidak memanggil polisi dan menggerakkan di luar, sepertinya banyak orang. Pada saat ini, Gu Qinglian juga sedikit khawatir. Dia tahu tentang keterampilan Long Zaitian, tetapi ada begitu banyak orang di luar. Sehingga tidak dapat dihindari bahwa beberapa kecelakaan akan terjadi. Tidak perlu. Aku akan mengurusnya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tidak panik sama sekali, dia hanya berkata dengan ringan. Kakak ketiga, mobil ini milik orang itu. Orang yang menyakitiku ada di dalamnya. Di luar toko, sebuah suara arogan berkata, Kai-kun, apakah kamu begitu yakin bahwa orang-orang di dalam tidak memiliki latar belakang apapun? Jangan membodohiku, dan sertakan tenaga kerja dan modal. Wang San membawa sekelompok orang dan membawa seluruh toko untuk keluar. Dengan sebatang rokok di tangannya, dia merokok dengan keras, melihat ke etalase kecil, dengan serius dan otentik. Dia masih memiliki beberapa perban melilit kepalanya, dan satu tangan masih tergantung dari perban, dan sepertinya itu patah. Tampilan ini mirip dengan rambut hijau. Hanya saja rambut hijaunya saat ini, tidak hanya lengannya patah, tetapi juga memiliki botol gantung dan perban di kepalanya. Karena urgensi waktu, cederanya hanya segera diobati. Di tanah kota Linjiang, dia dipukuli seperti ini, yang membuatnya tidak bisa menelan nafas ini. Kakak ketiga, jangan khawatir. Anak itu terlihat seperti dia tidak punya latar belakang pada pandangan pertama. Selain keterampilannya, dia tidak memiliki hal lain untuk dilakukan. Jika ada yang baik tentang dia, itu adalah istrinya yang sangat cantik. Bagaimana istrinya menanganinya terserah kamu, saudara ketiga. Lu mau mendengar kata-kata itu, menepuk dadanya dan berkata. Tapi sekarang dia tidak bisa benar-benar menepuk dadanya, dia hanya bisa menahan dadanya dan bersaksi kepada Wang San. Istrinya sangat cantik. Saya suka ini. Keterampilan Anda tidak meningkat, tetapi Anda semakin baik dalam melakukan sesuatu. Wang San melirik rambut hijau, dan ada senyum jahat di wajahnya. Ruang lingkup kegiatannya awalnya di barat kota, tetapi ketika dia datang ke sini, dia sudah melintasi perbatasan. Tapi ada baiknya mengambil sedikit risiko untuk istri cantik orang lain. Melempar puntung rokok ke tanah, Wang San menginjaknya dengan satu kaki, dan kemudian berjalan menuju toko kecil itu. Kakak ketiga, tunggu, biarkan adik laki-laki itu memimpinmu, dan menakuti sampah bau itu dulu. Lu Mao sangat penuh perhatian dan otentik. Dia berjalan di depan Wang San dan memasuki toko terlebih dahulu. Wang San tidak menolak permintaan seperti itu, tetapi membiarkan Lu Mao masuk sementara dia menunggu di luar. Wang San juga dianggap sebagai tugas di bidang ini. Dia merasa bahwa dia akan sangat keluar dari barisan jika dia langsung menerobos masuk dan memukuli orang. Di dalam toko, Long Zaitian sedang makan mie. Meskipun sudah makan di rumah pada siang hari, sebagai orang dewasa, tingkat konsumsinya masih sangat cepat. Apalagi barang-barang di toko Hebo masih terasa sangat enak. Setelah Long Zaitian masuk, dia memesan mie untuk dirinya sendiri. Ketika Lu Mao membawa sekelompok preman, ekspresi wanita tua itu berubah, dan dia dengan cepat menarik gadis gemuk itu ke sisinya. Melihat ini, Gu Qinglian sedikit mengernyit. Para gangster kecil ini pasti sudah bersiap kali ini. Tetapi tidak terduga bahwa hanya dalam waktu setengah jam, gangster kecil ini telah mengumpulkan sekelompok pembantu. Mereka tampaknya memiliki anggota yang sangat mirip. Ledakan. Lu Mao membawa seseorang masuk dan menamparkan meja dengan tamparan. Dia hanya memiliki satu tangan yang bisa bergerak sekarang, tetapi dia masih sangat arogan. Ketika kematian sudah dekat, kamu masih bisa makan mie. Lu Mao memandang Long Zaitian dan membenci yang asli. Anak ini sangat pandai berpura-pura, saya pikir dia sudah gugup, dan dia berpura-pura makan mie. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan mati. Mie di toko ini enak. Apakah kamu di sini juga untuk makan mie? Long Zaitian mengambil mie sumpit, dan kemudian berkata kepada semua orang. Hahaha, makan mie. Anak ini gila ya. Kurasa begitu, inilah ritme yang harus dipaksakan. Berpura-pura secara paksa. Saya pikir dia mencari kematian. Para gangster kecil di balik bulu hijau semuanya asli. Wah, menurutmu aku membawa beberapa orang kali ini? Kali ini ada lusinan orang, bukankah kamu pandai bertarung? Bisakah kamu mengalahkan puluhan orang? Lu Mao memandang rendah yang asli, dan kata-katanya penuh dengan kesombongan. Puluhan. Saya pikir itu beberapa ratusan.
Bisakah aku mengalahkannya? Anda tidak akan tahu sampai aku mengalahkannya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya, dan dia acuh tak acuh lagi. Dalam situasi seperti itu, wanita tua itu sudah sangat gugup. Pria muda ini memiliki hati yang sangat besar. Ada begitu banyak orang di luar, dan dia masih tega makan mie. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia juga tidak menyangka bahwa gangster kecil ini akan membawa begitu banyak orang dalam waktu lebih dari setengah jam. Tes, menurutmu apa master yang tiada taranya, kamu bisa mengalahkan lusinan dari mereka sendirian. Lu mau menghela nafas secara otentik, dia telah melihat banyak orang berpura-pura menjadi pemaksaan. Tapi itu adalah pertama kalinya dia melihat pemaksaan seperti itu, bahkan ketika dia akan mati. Bab 244. Tidak masalah apakah aku terampil atau tidak. Yang penting adalah jika ada ratusan atau lusinan dari kalian, kalian masih bukan lawanku. Long Zaitian mengambil suapan mie terakhirnya, dan dia mengetuk meja dengan sumpitnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan santai. Oke, bersikaplah sombong. Kakak ketiga kita ada di luar, tapi kita semua mendengarkan. Semakin sombong kamu, semakin kamu akan menyiksamu sampai mati. Ketika lu mau mendengar kata-kata itu, dia terlihat sombong. Gila, anak itu terlalu pandai berpura-pura. Jadi dia memaksanya untuk menyelesaikannya, dan lu mau memarahi dalam hatinya. Kamu Kai-kun, apakah kamu tidak akan memimpin? Apa yang kamu bandingkan di sana? Pada saat ini, suara tidak sabar datang dari luar. Kakak ketiga, tunggu sebentar, kamu akan segera baik-baik saja. Kalian, pergi dan tangkap anak ini. Lu mau menunjuk beberapa adik laki-laki di sampingnya dan berkata. Hanya saja adik-adik di sekitarnya sangat gelisah ketika mendengar kata-kata itu. Beberapa dari mereka yang bisa berdiri tidak dipukuli terlalu keras oleh Long Zaitian barusan. Tapi kekuatan Long Zaitian, mereka secara pribadi telah melihatnya. Beberapa dari mereka pergi, bukankah mereka mengantarkan sayuran ke Long Zaitian? King Lian, tuntun mereka ke belakang aku akan segera menyelesaikannya. Long Zaitian berkata kepada Gu Qinglian. Gu Qing kasihan mendengar kata-kata itu, sedikit mengernyit, tetapi mengangguk. Membawa Long Xiaoxi dan yang lainnya, dan bersembunyi di belakang. Nak, kurasa kita harus memanggil polisi. Kita tidak bisa terus seperti ini. Jumlah mereka terlalu banyak. Wanita tua itu masih sangat khawatir dan berkata kepada Gu Qinglian. Mendengarkan suara-suara di luar, pasti ada banyak orang, setidaknya ada lusinan orang. Bisakah pemuda ini benar-benar menanganinya? Jangan khawatir, Bibi, dia bisa melakukannya. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya berkata dengan ringan. Berapa banyak dari kalian yang begitu tuli? Aku akan membiarkanmu naik dan menangkap anak itu. Melihat adik-adik di sampingnya tidak bergerak, Lu mau marah dan meraung. Ketika saudara-saudara kecil mendengar kata-kata itu, mereka semua menunjukkan ketakutan. Ayo, saudara ketiga ada di sini untuk mendukungmu, apa yang kamu takutkan? Lu mau meraung lagi? Di bawah tekanan seperti itu, para gangster kecil akhirnya bergegas dan hanya bisa menggigit peluru. Bang bang bang. Suara tiga tabrakan fisik datang, dan ketiga orang itu terbang keluar dari toko. Pada saat ini, Wang San berdiri di luar, dia akan masuk, tetapi beberapa orang terbang keluar, dia hanya bisa berhenti. Tulisan tangan Long Zaitian mengejutkan Lu Mao, terlalu ganas. Apakah orang ini masih manusia? Ini banyak kekuatan untuk mengusir orang dengan mudah. Melihat ini rambut hijau dengan cepat mundur. Saudara keterampilan Anda cukup baik. Namun ini adalah wilayah Wang San saya. Anda terlalu sombong untuk bertindak seperti ini di wilayah Wang San saya. Wang San memandangi adik laki-laki yang berguling-guling di tanah, nadanya dingin dan asli. Dari luar, dia samar-samar bisa melihat pria yang duduk di meja, tetapi dia tidak bisa melihat penampilan pria itu. Setelah itu semua, ada banyak hal yang menghalangi dia. Aku sangat arogan di wilayah siapa aku bertindak. Dia hanya mendengar suara dingin di dalam. Mendengar suara ini, Wang San jelas tertegun sejenak. Suara ini sangat akrab. Dia sepertinya pernah mendengarnya di suatu tempat. Tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Saudaraku, tidakkah kamu memberiku wajah ini Wang San? Wang San berkata dengan marah. Bagaimana jika aku tidak memberikannya? Bagaimana jika tidak? Suara di dalam toko itu tenang dan otentik. Beri aku wajah ini, dan kamu akan memotong lenganmu dan keluar. Jika kamu tidak memberiku wajah ini, aku akan memotong lenganmu untukmu, dan kemudian aku akan membuangmu. Nada bicara Wang San acuh tak acuh dan otentik. Di tanah ini, tidak ada lebih dari satu orang yang berani berbicara dengannya seperti ini. Orang ini telah melanggar intinya. Kalau begitu sebaiknya kamu masuk sendiri, aku tidak punya kebiasaan mengantarkannya sendiri. Suara dingin di toko itu berkata, bagus sekali, kemarilah, ikutlah denganku, tapi aku ingin melihat siapa dirimu. Wang San berkata dengan nada dingin, dan berjalan dengan sekelompok orang. Setelah Wang San masuk, dia menemukan bahwa tidak ada seorang pun di sekitar toko itu agak kosong. Tetapi di sudut, seorang pria duduk dengan tenang, memegang sumpit di tangannya, mengetuk ringan di atas meja. Ketika dia melihat wajah Long Zaitian, dia mengerutkan kening, ekspresinya menjadi sangat indah.
Tiba-tiba, dia merasa kakinya menjadi sedikit lemah. Apa-apaan ini? Mengapa dewa wabah ini? Sial, ini bukan mengenai paku, tetapi mengenai pelat besi. Mengapa aku bertemu dengan dewa wabah ini lagi? Drama batin Wang San tiba-tiba meningkat, dan dia merasa tidak nyaman. Kakak ketiga, bajingan ini yang memukuliku. Dia mematahkan tanganku dan melumpuhkan kakiku. Aku tidak bisa menyanyi, menari, atau bermain basket sekarang. Rambut hijau bernama Kai Kun menunjuk Long Zaitian dan berkata dengan keras. Menyanyikan Nima, menari Nima, dan bermain basket Nima. Aku membawamu dan saudara yang lain untuk makan mie. Mengapa kamu sangat lucu? Wang San tiba-tiba menamparkan wajah Lumao dengan tamparan di wajah, dan berkata dengan marah. Siapa yang tidak mudah diprovokasi, dan memprovokasi Long Zaitian, Dewa Wabah? Kakak ketiga, untuk apa kamu memukuliku? Apa yang akan kamu makan? Tidakkah kamu ingin membantuku membersihkan barang-barang anjing ini? Ketika Lumao mendengar ini, dia hampir menangis. Apa yang dia lakukan, dan mengapa dia memukulinya? Apanya yang membersihkan barang-barang anjing Nima? Selain kamu, siapa lagi yang memelihara anjing di sini? Ini saudaraku Long, apakah kamu tahu itu? Kamu sangat buta, kamu benar-benar mengatakan bahwa saudaraku Long adalah seekor anjing. Wajah Wang San berubah sangat cepat. Terakhir kali dia membawa lebih banyak orang daripada kali ini, dan dia masih disiksa oleh Long Zaitian. Long, kakak Long, lu mau mendengar kata-kata itu dan tercengang. Dia menatap Long Zaitian dengan ekspresi bingung, dan dia membeku di tempat. Apakah kamu cukup berakting? Long Zaitian awalnya memukul meja dengan ujung sumpitnya yang lain, tapi kali ini, dia berhenti dan bertanya dengan acuh tak acuh. Ada apa dengan kakak Long? Saya tidak. Saya membawa puluhan saudara untuk makan mie. Saya tidak berharap bertemu Anda secara kebetulan. Nasib benar-benar hal yang luar biasa. Saya bisa bertemu Anda di mana saja, hehe. Petik 2. Wajah Wang San menyanjung, tetapi ketika dia tertawa, dia terlihat lebih jelek daripada menangis, yang benar-benar memalukan. Apakah kamu yakin di sini untuk makan mie? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, sudut mulutnya terangkat dingin. Memandang Wang San, dan berkata dengan ringan. Tentu saja, kita harus yakin. Kita serius makan mie. Bos, beri saudara saya 1 mangkuk mie, bukan 2 mangkuk per orang. Saya memiliki nafsu makan yang besar, dan saya ingin 3 mangkuk. Wang San benar dan otentik, dan dia membuat keputusan yang menentukan ketika dia menamparkan meja, dan berkata kepada Hebo. Ketika Hebo mendengar kata-kata itu, dia juga tercengang. Omong kosong macam apa ini? Bukankah dia akan bertarung sekarang? Bagaimana itu menjadi makanan? Dia juga mengatakan bahwa makan mie itu serius, dan makan mie harus lebih serius, sekelompok orang aneh. Bab 245. Apakah kamu yakin kamu menginginkan begitu banyak mangkuk? Paman He agak tidak yakin, ada lusinan orang di sini, dan sepertinya sudah melewati batas makan sekarang, orang-orang ini, sungguh. Saya bilang, bos, betapa enaknya mie Anda, apakah Anda tidak punya poin di hati Anda? Saya membawa puluhan saudara ini ke sini hanya untuk memakan mie Anda, apakah Anda mengerti? Wang San serius dan otentik. Baiklah kalau begitu, tunggu sebentar, aku akan memberimu sesuatu untuk dimakan. Meskipun Hebo mendengarkan seperti ini, hatinya cerah, dari mana orang-orang ini datang untuk makan mie. Dia jelas di sini untuk membuat masalah, tetapi dia tidak tahu mengapa tiba-tiba menjadi seperti ini. Mungkin karena dia takut pada Long Zaitian. Melihat bahwa Long Zaitian baru saja menakuti orang-orang itu, dapat dilihat bahwa keterampilan Long Zaitian sangat bagus. Paman He juga sedikit terkejut. Nah, berapa banyak yang kakak Long makan di sini hari ini juga dibungkus denganku, hehe. Wang San berkata dengan datar, tapi Long Zaitian tidak bergeming. Melihat situasi ini, wanita tua itu juga sedikit bingung. Bukankah orang-orang ini di sini untuk membuat masalah? Dia masih agresif sekarang, mengapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Mengapa tiba-tiba dia menjadi pengecut, sangat pengecut sehingga orang-orang lengah? Kakak ketiga, ada apa? Kai Kun masih dalam keadaan linglung dan bertanya. Ada apa? Aku pergi ke Nima, dan aku menanyakan ini dan ini sepanjang hari. Bagaimana dengan Nima? Wang San tidak marah, mengambil botol bir kosong di sampingnya, dan menghancurkannya di kepala Kai Kun dengan ledakan. Kai Kun tercengang, dia menyentuh kepalanya dan merasakan tangan merah, gila, melihat merah. Kakak ketiga, mengapa kamu memukulku? Kai Kun hampir menangis. Apakah saudara ketiga mengambil naskah yang salah? Bukankah dia mengatakan dia ingin membalasnya? Mengapa ketika melihat orang ini sekarang, dia memanggilnya saudara? Pembalikan sebelum dan sesudah ini terlalu besar, dan Kai Kun merasa otaknya tidak cukup. Apakah itu cukup? Long Zaitian masih dingin dan asli. Uhuk-uhuk, saudara Long, saya tidak bisa menghindari masalah ini. Saya hanya tahu bahwa dia diganggu, tetapi saya tidak tahu mengapa dia diganggu. Jika saya tahu bahwa dia menyinggung saudara Long dengan kekonyolan ini, aku tidak membutuhkan, saudara Long. Aku, Wang San, yang akan melakukannya sendiri. Menghancurkannya tangannya dengan tanganku sendiri.
Wang San melirik Kai Kun, dan bersikap sopan kepada Long Zaitian lagi. Seolah-olah dia takut menyinggung Long Zaitian dengan mengatakan hal yang salah. Kai Kun masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi dihentikan oleh mata Wang San. Dia sekarang memiliki sedikit gambaran yang jelas tentang situasinya. Ternyata kakak Long ini bahkan tidak dapat memprovokasi Wang San. Bahkan Wang San tidak berani menyinggung saudara Long ini. Apakah dia pelayanmu? Tanya Long Zaitian lagi. Lupakan saja, tapi aku tidak punya hubungan besar denganku. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan. Aku hanya melindunginya, hehe. Wang San mencoba yang terbaik untuk menjauhkan diri dari Kai Kun. Patung pasir ini dipukuli oleh Long Zaitian seperti ini, itu pasti menyebabkan masalah besar. Apa yang dia lakukan, dan saudara Long memberitahunya. Jika dia melakukan hal-hal yang tidak manusiawi, tidak benar, ilegal, dan kriminal, saya akan menghukumnya dengan berat. Mengirimnya ke kantor polisi, dan membiarkan dia menerima sanksi hukum. Wang San benar dan otentik. Dia membebankan biaya perlindungan, dan bahkan merampok uang seorang wanita tua. Long Zaitian melirik ringan dan berkata dengan santai. Bang, Wang San mendengar kata-kata itu dan menendang Kai Kun. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak melakukan hal-hal ini? Mengapa kamu tidak mengambil kata-kata kerja dan manajemen ke dalam hati? Brother Scar telah memperingatkan berulang kali, jangan terkontaminasi dengan hal-hal ini, mengapa kamu ingin melakukannya? Mencari mati. Selain itu, bahkan orang tua itu semua uangnya dirampok, apakah kamu masih manusia? Wang San berkata lagi, karena keduanya diajari oleh Long Zaitian, mereka sekarang jauh lebih jujur dan rendah hati. Kai Kun ditendang ke tanah dengan ekspresi mati di wajahnya. Gila, kali ini benar-benar kenapaku. Kemarilah dan minta maaf kepada saudara Long. Wang San benar lagi. Ketika Kai Kun mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa memanjat dan berlutut di tanah. Kakak Long, maafkan aku salah, aku tidak tahu Gunung Tai. Kai Kun berbaring di tanah dan berkata, berapa banyak uang yang kamu dapatkan dari orang tua itu, kamu harus membayarnya kembali 2 kali lipat. 1 sen lebih sedikit akan mengorbankan hidupmu. Kamu juga tahu bahwa hidupmu tidak berharga. Long Zaitian melirik Kai Kun dengan dingin, dan berkata, tidak, ini semua hilang, uang yang kamu ambil baik-baik saja. Melihat bahwa Kai Kun, yang biasanya galak dan ganas, benar-benar berlutut di tanah, wanita tua itu sedikit ketakutan. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa seseorang yang biasanya begitu sombong dan mendominasi, bersikap seperti seekor anjing di depan Long Zaitian. Dalam situasi ini, kesan wanita tua itu terhadap Long Zaitian kembali diperbarui. Sepertinya pemuda ini tidak sesederhana mampu bertarung. Pria muda yang kuat seperti itu sangat baik kepada gadis kecil yang gemuk, sungguh orang yang baik. Harusnya bajingan ini punya banyak uang, aku akan memberikan uangnya dulu. Wang San sangat jujur dan otentik, dan kemudian mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya. Lusinan orang di belakang juga mengeluarkan uang tunai di tubuh mereka. Setelah sejumlah uang, Wang San sudah memiliki lebih dari 10.000 yuan di tangannya. Long Zaitian menyaksikan adegan ini dan hanya setuju. Permintaan maaf atau permintaan maaf apapun adalah palsu. Bagi orang tua ini, uang adalah hal yang paling berguna. Wanita tua, saya tidak tahu berapa banyak uang yang dia dapatkan dari Anda. Ada lebih dari 10.000 di sini. Lihat dan ambil dulu. Wang San berjalan dengan senyum tulus di wajahnya. Tetapi wanita tua itu tahu betul di dalam hatinya bahwa orang-orang ini bukan orang baik. Alasan mengapa dia menghadapi dirinya sendiri dengan senyum hanya karena dia takut pada Long Zaitian. Tidak terlalu. Wanita tua itu sedikit ketakutan. Orang tua, ambillah, maafkan mereka dan mereka tidak akan berani membalas dendam padamu setelah itu. Pada saat ini, Long Zaitian berkata dengan dingin. Ketika Wang San mendengar kata-kata itu, wajahnya sedikit tidak wajar. Meskipun kata-kata ini agak jelek, itu benar. Sejak terakhir kali mereka mengalami kengerian Long Zaitian, mereka telah belajar untuk berperilaku baik. Ini, wanita tua itu masih agak ragu-ragu, itu 10.000 yuan, yang lebih banyak daripada uang yang diambil para gangster ini darinya. Ayo, ambillah, kamu sudah sangat tua, kamu harus mengambil uang ini sebagai milik Xiao Jin. Dengan wajah berkaki anjing, Wang San buru-buru memberikan uang kepada wanita tua itu. Seolah-olah dia takut wanita tua itu tidak akan menerima uangnya. Kakak Long, tidak ada yang bisa dilakukan, ayo pergi dulu. Aku pasti akan mendidik bocah-bocah ini dengan baik di masa depan. Supaya mencegah mereka melakukan perbuatan tidak bermoral ini. Wang San menoleh ke Long Zaitian dengan ekspresi tidak wajar di wajahnya. Tunggu sebentar. Long Zaitian melihat bahwa Wang San hendak pergi dengan tergesa-gesa, dan dia berbicara perlahan lagi. Kakak Long, apakah ada yang lain? Mendengar ini, Wang San buru-buru berbalik dan bertanya. Ketika Long Zaitian meneriakkan kalimat ini, hatinya menegang, apakah itu tidak cukup sekarang? Apakah Dewa Wabah ini masih tidak mau melepaskannya? Bab 246. Makanlah mie ini. Selesaikan tagihannya dan pergilah. Lagi pula, harga mie sudah naik hari ini.
Long Zaitian melihat ke meja yang penuh dengan wajah dan berkata kepada Wang San. Kecepatan Paman He masih cukup cepat, dalam 10 menit, dia sudah membuat lebih dari 10 mangkuk mie yang panas. Bocah Long, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Harga mie tidak naik hari ini. Mie usus gemuk masih 18 yuan per mangkuk. Hebo sedikit tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Paman He tidak mendengar apa yang dimaksud Long Zaitian, tapi orang seperti apa Wang San itu? Permisi, Saudara Long, berapa harga mie hari ini? Wang San bertanya dengan rasa ingin tahu. Setidaknya harus 3 kali lipat. Tidakkah kamu tahu bahwa daging babi sangat mahal sekarang? Ada begitu banyak usus lemak di usus besar ini, jadi normal untuk melipat tigakannya. Long Zaitian melirik wajah di atas meja dan berkata ringan. Biasa saja. Biasanya semangkuk mie harganya 18 yuan, tapi sekarang 3 kali lipat, dan itu 54 yuan per mangkuk, kan? Wang San mengepalkan jarinya dan menghitung. Apakah matematikamu diajarkan oleh guru pendidikan jasmani? Itu 3 kali lipat. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sedikit terdiam, dan Wang San sedikit bingung, dan dia tidak bisa menoleh untuk sementara waktu. Kakak ketiga, 3 kali lipat, bukan 3 kali lipat, jadi 72 yuan. Pada saat ini, adik laki-laki di belakang Wang San mengingatkan dengan rendah. Uhuk, maaf, ini 72 yuan semangkuk. Datang dan makan mie. Saya akan mengundang Anda untuk makan mie hari ini. Hitung saya, 72 yuan semangkuk mie usus gemuk. Wang San sedikit malu. Gila semangkuk mie usus gemuk seharga 72 yuan lebih banyak uang daripada merampok bank. Saudaraku, jika Anda ingin mencuri uang, katakan saja secara langsung. Apa yang Anda lakukan dengan begitu banyak lonceng dan peluit? Wang San menyapa semua orang untuk mulai makan mie, dan menghabiskan mie dengan air mata. Gila, tumbuh begitu besar, belum pernah makan mie mahal seperti itu. Setelah makan mie, Long Zaitian melepaskannya. Bocah Long, orang-orang ini tidak seperti orang baik. Jika kamu memperlakukan mereka seperti ini, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Hebo sedikit khawatir. Tidak, jangan khawatir, itu hanya beberapa badut. Long Zaitian melambaikan tangannya dan berkata, anak muda, aku benar-benar tidak bisa meminta uang ini, itu terlalu banyak. Wanita tua itu mengatakannya lagi. Bibi, tidak apa-apa. Uang itu milikmu. Beli pakaian baru untuk gadis itu dan beli makanan lezat. Jangan khawatir, orang-orang itu tidak akan berani melakukan apapun padamu di masa depan. Gu Qinglian merasa lega lagi. Bagaimana ini bisa seperti ini? Kamu benar-benar orang yang baik, kamu sangat baik kepada gadis itu. Sekarang kamu sangat membantuku, bagaimana aku bisa berterima kasih? Wanita tua itu sedikit emosional. Bibi, kurasa sudah hampir waktunya untuk pergi ke sekolah. Aku akan mengirim anak-anak ke sekolah dulu, lalu aku akan mengantarmu kembali ke tempat tinggalmu, bagaimana dengan itu? Long Zaitian berkata kepada wanita tua itu lagi. Oke, jangan tunda sekolah anakmu. Wanita tua itu mendengar kata-kata itu dan menjawab. Setelah makan, Long Zaitian bersikeras untuk membayar tagihan, tetapi Hebo bersikeras tidak. Lusinan orang ini datang untuk makan mie, dan dia menghasilkan banyak uang, dan dia tidak ingin meminta uang Long Zaitian. Di luar toko, di jalan yang cukup jauh dari toko. Kakak ketiga, siapa orang itu, bahkan kamu takut. Lu mau berjalan di samping Wang San dengan ekspresi yang benar-benar sedih. Sekarang dia memiliki beberapa lapis perban yang melilit kepalanya. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku tahu bahkan jika Brother Scar melihatnya, dia harus mengambil jalan memutar. Nada bicara Wang San dingin dan otentik. Bahkan saudara Scar takut padanya. Lu mau sedikit tercengang, kali ini dia benar-benar memukul paku. Ketika kamu melihatnya di masa depan, berjalanlah memutar untukku. Wang San melirik semua orang, sangat serius dan otentik. Kakak ketiga, bagaimanapun, sebidang tanah ini adalah wilayah kita. Jika kita diganggu seperti ini, haruskah kita melupakannya? Apakah kita ingin kehilangan muka? Lu Mao berkata dengan wajah pahit, dia sangat sedih, dia dipukuli oleh orang itu. Setelah dipukuli oleh orang itu, dia dipukuli oleh Wang San. Setelah dipukuli oleh Wang San, dia secara tidak sengaja ditanam di parit hanya setelah keluar terlalu sulit. Jika Anda tidak menghitungnya seperti ini, bagaimana lagi Anda bisa menghitungnya? Terakhir kali kami memiliki ratusan orang, tetapi kami tidak dapat melakukan apapun padanya. Lebih mudah baginya untuk menjatuhkan Anda daripada menginjak bawang. Jika Anda tidak memiliki wajah, turunkan saja. Apakah wajah lebih penting atau nyawa? Wajah Wang San sedingin es saat dia melihat sekeliling kerumunan dengan nada waspada dalam nada suaranya. Di antara orang-orang ini, ada banyak yang berpartisipasi dalam pengepungan dan penindasan Long Zaitian sebelumnya. Melihat kembali adegan sebelumnya, mereka masih gemetar, yang terlalu kejam. Kehidupan itu penting. Tentu saja nyawa itu yang penting. Ya, tidak ada yang lebih penting daripada nyawa. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua menanggapi dengan serius. Wang San mendengar kata-kata itu dan cukup puas dengan tanggapan semua orang. Kalau begitu, ayo pergi.
Wang San mendengar kata-kata itu dan berkata lagi, dan dengan sekelompok orang, dia pergi dengan cara yang perkasa. Setelah mengirim Long Xiaoxi dan Little Fat Girl ke taman kanak-kanak. Mengenai hilangnya Long Xiaoxi dan Xiao Pangniu kemarin, Liang Xueying menyatakan bahwa dia sangat gelisah. Meskipun dia sudah tahu bahwa Long Xiaoxi dan Xiao Pangniu telah ditemukan. Dia merasa senang di hatinya ketika dia melihat Long Xiaoxi dan Xiao Pangniu. Sangat gembira. Lagi pula, jika sesuatu terjadi pada kedua gadis kecil itu, dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Setelah menjelaskan beberapa patah kata kepada Liang Xueying, Long Zaitian pergi bersama wanita tua itu. Berencana untuk mengirim wanita tua itu kembali ke kediamannya. Bibi, kamu bilang gadis kecil itu bukan cucumu. Long Zaitian bertanya, meskipun wanita tua itu hanya menyebutkan kehidupan gadis kecil gemuk di toko, Long Zaitian mengingatnya. Dia diberikan kepada saya oleh seorang pria muda ketika saya melarikan diri di selatan. Selama bertahun-tahun, jika wanita tua itu tidak bersama anak ini, dia pasti sudah lama tidak ingin hidup. Saya menjemputnya, tapi dia adalah cucuku sendiri. Wanita tua itu mendengar kata-kata itu, matanya berubah-ubah, mengingat masa lalu. 5 atau 6 tahun yang lalu, ratusan ribu pasukan dongkol datang dari pantai selatan. Keluarga wanita tua itu, kecuali wanita tua itu dan saya, semuanya mati di tangan pasukan dongkol. Mereka membunuh siapa saja yang mereka lihat, dan membakarnya, dibunuh dan dijarah ketika mereka memasuki kota. Perlakukan kami sebagai orang-orang dari Daxia. Untungnya, saya melarikan diri dari kota dan melarikan diri menuju Linjiang. Ada mayat di mana-mana di jalan. Xiao Tang diserahkan kepada saya oleh seorang pemuda di tengah perjalanan. Pemuda itu terluka parah dan tampaknya tidak dapat bertahan hidup. Ada tentara dongkou lain yang mengejarnya. Dia berkata bahwa dia tidak dapat melarikan diri, dan meminta saya untuk membawa anak itu pergi. Dia juga mengatakan bahwa anak ini sangat penting. Tolong, saya tidak boleh membiarkan dia mendapat masalah. Saya akan membawa pemuda malang itu bersama saya, tetapi anak itu tidak mau mendengarkan saya. Mengatakan bahwa jika saya membawanya, tidak ada yang bisa melarikan diri. Untuk menghancurkan pikiranku, dia melompat dari tebing. Petik 2. Wanita tua itu berkata, menggelengkan kepalanya, dan menghela nafas dengan sangat otentik. Untuk mengatakan bahwa perbatasan selatan itu damai, itu juga dimulai dari perang yang menghancurkan bumi 5 tahun lalu. Bab 247. Para bajak laut timur sialan itu telah serakah untuk tanah Daxia kita selama beberapa generasi. Suamiku dan anak-anakku semua mati di bawah kaki bajak laut timur. Jika bukan karena permen kecil ini, aku bahkan tidak ingin melarikan diri. Anak saya sudah tiada, suami saya sudah tiada, untuk apa saya masih hidup? Wanita tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah bertahun-tahun, tetapi sekarang masih tak terlupakan. Saya tidak punya harapan sekarang, saya hanya berharap Xiao Tang dapat tumbuh sehat seperti anak-anak biasa. Terkadang, saya sangat khawatir bahwa saya akan pergi. Tanpa tahu kapan, meninggalkan anak sekecil itu di dunia ini, apa yang harus dia lakukan? Bagaimana dia hidup? Jadi, saya pikir sekarang, jika orang tua kandungnya masih ada, setidaknya anak itu tidak harus bergantung pada saya sebagai wanita tua. Wanita tua itu mengatakannya lagi. Bibi, apakah orang itu tidak memberikan apapun untuk membuktikan identitas anak ketika dia menyerahkan anak itu? Pada saat ini, Gu Qinglian bertanya. Tidak ada apa-apa selain kain putih dengan tulisan di atasnya. Saya pernah membiarkan orang lain melihatnya dan bertanya kepada mereka apa arti kata-kata di atasnya. Mereka berkata, itu tidak mengatakan siapa Xiao Tang. Juga tidak mengatakan apa-apa tentang informasi untuk orang tua Xiao Tang. Wanita tua itu menggelengkan kepalanya, agak tak berdaya. Apakah kain putih dengan tulisan itu masih ada? Gu Qinglian bertanya. Ya, saya selalu membawa barang-barang penting seperti itu. Ini adalah bukti terakhir identitas seorang anak. Bisakah kau memperlihatkanku? Gu Qinglian bertanya. Tentu saja bisa, jika kamu bisa menemukan orang tua kandung anak itu melalui tulisan di kain putih. Tulang tuaku akan menjadi sapi dan kuda untukmu di kehidupan selanjutnya. Mendengar ini, wanita tua itu dengan cepat mengeluarkan kain putih yang terpelihara dengan baik dari sakunya. Gu Qinglian membuka kain putih, dan itu ditutupi dengan kata-kata. Hal yang paling mencolok adalah noda darah yang tampak seperti sidik jari berdarah. Ini adalah buku darah. Gu Qinglian meliriknya dan memastikannya. Tapi dia tidak segera mengatakan apa yang ada di kain putih itu. Bibi, bisakah kamu memberiku benda ini dulu? Mungkin kami punya cara untuk membantumu menemukan orang tua kandung anak itu. Gu Qinglian bertanya dengan ragu. Kamu orang baik, aku percaya padamu. Kain putih ini bukan barang berharga. Jika kamu benar-benar dapat menemukan orang tua kandung anak itu dengan kata-kata ini, tentu saja aku tidak bisa memintanya. Anak ini telah mengalami kesulitan sejak dia kecil, dan selalu diganggu. Kamu orang baik, kamu tidak membencinya karena dia kotor. Meskipun dia tidak bisa berbicara, dia sangat bijaksana dan dia adalah anak yang baik. Wanita tua itu sangat emosional. Yah, aku akan menyimpan ini dulu, dan jika ada berita, aku akan memberitahumu sesegera mungkin.
Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan menyingkirkan kain putih itu. Oke, terima kasih, kalian benar-benar orang baik. Aku bisa turun di depan, aku di sini, aku akan berada di sana dalam 2 langkah. Ketika wanita tua itu mendengar ini, dia sangat berterima kasih. Setelah mengatakan itu, Long Zaitian berhenti, membuka pintu, dan membiarkan wanita tua itu keluar. Setelah wanita tua itu turun dari mobil, dia membungkuk ke mobil Long Zaitian dan Gu Qinglian sebelum pergi. Melihat dia memasuki gang kecil, Long Zaitian menyalakan mobil dan mengarahkan posisi mobil ke gang kecil. Samar-samar dia bisa melihat sebuah gudang kayu yang sangat sederhana di ujung gang kecil itu. Jelas, tempat tinggal wanita tua ini sempit dan kumuh. Apa yang tertulis di kain putih itu? Long Zaitian menghentikan mobil dan bertanya. Lihat sendiri. Gu Qinglian memberi Long Zaitian kain putih. Long Zaitian membuka kain putih, melihat kata-kata di kain putih, dan sedikit mengernyit. Ini tulisan yang bagus. Long Zaitian cukup emosional setelah membacanya. Sebarkan kain putih di samping, dan lihat tulisan kain putih. Bandit timur merajalela, mengambil wilayah saya, menghancurkan rumah saya, dan membunuh rekan-rekan saya. Ketika keluarga dalam kesulitan, seorang pria berkaki 7 harus menjadi seorang pria. Hari ini, saya akan mati di medan perang tanpa penyesalan. Hanya mempertimbangkan ibu tua di rumah, tidak ada yang mendukung. Saat Anda sekarat, tinggalkan sisa pena ini. Jika seseorang mendapatkannya, saya akan mengirimkannya atas nama saya untuk memberitahu ibu saya yang terkasih. Istri saya adalah Suan, dan dia memiliki kepribadian yang berbudi luhur dan berbudi luhur. Kata-kata yang telah disimpulkan telah menjadi pembicaraan kosong. Anda dapat menikah lagi, memilih kekasih lain, dan menjalani sisa hidup Anda dengan damai. 5 tahun yang lalu, ada perang yang tak terhitung jumlahnya di perbatasan selatan. Banyak orang mengungsi, istri kehilangan suami, anak-anak kehilangan ayah mereka, dan ayah kehilangan putra mereka. Terutama di tempat-tempat yang berpusat di kota Linjiang, itu yang pertama menanggung beban. Dinas militer, pergi ke medan perang, membela keluarga dan negara. Long Zaitian memandangi kain putih rata dengan serius, alisnya berkerut, dan nadanya acuh tak acuh dan asli. Jika jenderal muda itu tidak lahir, bandit timur masih akan merajalela. Tanah di Daxia sangat luas, dan bandit timur telah mencoba menduduki sumber daya ini selama beberapa generasi. Mata Gu Qinglian acuh tak acuh dan acuh tak acuh. Jenderal muda apa? Itu hanya legenda, di mana ada jenderal muda. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Mungkin itu legenda, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, semakin sedikit bandit timur yang datang dari pantai selatan. 5 tahun kemudian, tidak ada perang di selatan. Mungkin legenda itu benar. Di perbatasan selatan, benar-benar ada seorang jenderal muda yang menjaga Nantianmen yang menjaga kita orang biasa. Gu Qinglian sedikit tidak yakin, tetapi ada beberapa harapan di matanya. Sudah 5 tahun, aku khawatir jenderal muda itu sudah menjadi paman. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum pahit. Itu benar, saya mendengar bahwa ketika pria itu melawan pasukan bandit timur, dia berusia 24 tahun. Dia adalah jenderal kelas 1 kekaisaran dan raja perbatasan selatan. Orang seperti apa yang seharusnya dia miliki? Bisa mencapai prestasi ini di usia muda. Gu Qinglian mengagumi yang otentik, berapa banyak wanita di dunia ini yang tidak menyukai pahlawan. Mungkin dia hanya orang biasa. Jenderal kelas 1 kekaisaran, raja wilayah selatan, hanyalah nama palsu. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dengan sedikit emosi. Bagaimana kamu tahu? Omong-omong, kamu punya nama palsu ini. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia marah. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum pahit di dalam hatinya. Omong-omong, dalam kitab Juebi, ibu dan istrinya disebutkan, tetapi anak-anaknya tidak disebutkan. Mungkinkah orang yang menulis buku Juebi ini bukan ayah Tang Xiaotang, ayah Tang Xiaotang? Orang lain. Gu Qinglian melihat buku yang diletakkan rata, sambil berpikir. Sesuai dengan di atas, maksudnya begini. Ada noda di atasnya yang ternoda. Seharusnya itu identitasnya sendiri yang tertulis di sana. Sayangnya, noda itu begitu serius sehingga tulisan tangan spesifiknya tidak bisa dilihat lagi. Long Zaitian juga melihat lebih dekat dan berkata, bukankah, pada dasarnya tidak mungkin menemukan orang tua kandung Tang Xiaotang. Orang yang menulis buku ini pasti seorang jenderal, dan istrinya ada di rumah, jadi dia harus membawa anak itu bersamanya. Tetapi anak ini, dan kemudian oleh bahwa pemuda yang melompat dari tebing mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat penting. Jadi apa identitas Tang Xiaotang? Gu Qinglian sedikit tidak berdaya. Bab 248. Berdasarkan informasi ini, hampir tidak mungkin menemukan orang tua kandungnya. Long Zaitian juga berkata, anak itu benar-benar menyedihkan. Dia tidak memiliki orang tua sejak dia masih kecil, dan tempat tinggalnya terlalu kumuh. Gu Qinglian agak menyedihkan. Orang tua Tang Xiaotang mungkin juga ada hubungannya dengan orang yang menulis buku itu. Orang itu adalah penjaga yang membawanya pergi. Long Zaitian kembali berspekulasi. Apakah ada yang bisa kamu lakukan? Gu Qinglian bertanya,
Dia tahu Long Zaitian punya banyak rencana, dan mungkin Long Zaitian punya solusi saat ini. Dia benar-benar ingin membantu anak malang dan lelaki tua yang malang itu. Tidak ada cara yang baik. Tapi aku akan membantu mereka melalui saluranku. Serahkan saja ini padaku dulu. Nada bicara Long Zaitian ringan dan otentik. Faktanya, ada banyak orang dalam situasi Tang Xiaotang. 5 tahun lalu, terlalu banyak orang meninggal. Baiklah. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia juga menjawab. Setelah itu, Long Zaitian mengirim Gu Qinglian ke grup Gu, dan kemudian mengendarai mobilnya ke grup Long Teng. Ketika dia pergi ke grup Long Teng, selain didorong oleh Qin Xiaomeng untuk memintanya mengajar Tai Chi. Sebenarnya tidak ada apa-apa. Hal-hal dapat dilakukan. Suatu sore benar-benar berlalu dengan sangat cepat. Ketika Long Zaitian dan Gu Qinglian kembali ke rumah pada sore hari, Lu Qingyao masih berlutut di depan pintu, lagi pula ini sudah sore. Bukankah kamu bilang dia tidak bisa bertahan selama 1 sore? Gu Qinglian menusuk Long Zaitian dan bertanya. Aku tidak akan menerimanya. Long Zaitian baru saja menjawab, dan kemudian dia membawa Long Xiaoxi kembali ke rumah. Melihat Long Zaitian dan Gu Qinglian muncul, mata Lu Qingyao berbinar jelas. Tetapi dia menemukan bahwa Long Zaitian dan Gu Qinglian tidak memperhatikannya, dan matanya dengan cepat meredup lagi. Long Xiaoxi dipegang oleh Long Zaitian, apakah dia menoleh untuk melihat Lu Qingyao? Tetapi Lu Qingyao menjauhkan wajahnya, seolah-olah dia telah melakukan kesalahan dan malu melihat Long Xiaoxi. Setelah berlutut selama 1 sore, lututnya sangat sakit, tetapi dia bertahan. Dia tahu bahwa jika dia berlutut seperti ini, kakinya secara bertahap akan mati rasa. Kemudian dia secara bertahap akan kehilangan kesadaran. Tapi semua ini tidak penting, dia hanya ingin melakukan apa yang dia inginkan. Apakah kamu membiarkan dia berlutut seperti ini? Ketika kembali ke kamar, Gu Qinglian bertanya. Lalu apa yang bisa saya lakukan, bukan saya yang membuatnya berlutut. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya, agak tak berdaya. Dia hanya seorang anak kecil. Dia tampaknya tidak memiliki niat buruk terhadap Xiaoxi. Hukuman semacam ini cukup berat untuknya. Gu Qinglian berkata lagi, berlutut di lantai beton yang kasar. Bahkan jika dia sudah dewasa, dia merasakan sakit jika dia berlutut. Dia merasa bahwa dia tidak akan bertahan selama 1 atau 2 jam. Tapi gadis ini sudah di sini selama 1 sore, dan dia masih terluka. Dia menghukum dirinya sendiri, dan saya tidak bisa menahannya. Saya mengatakan bahwa jika saya tidak menerimanya, saya tidak akan menerimanya. Jika Long Zaitian sangat tegas dan otentik, dia akan turun ke bawah untuk memasak. Melihat bagian belakang Long Zaitian pergi, Gu Qinglian menjulurkan lidahnya dengan manis. Jika kamu tidak menerimanya, kamu tidak akan menerimanya, watak yang buruk, pria bau. Gu Qinglian berkata dengan marah dan berkata, dan turun untuk memasak. Setelah sekitar 1 jam dilempar, sebuah meja makanan keluar. Aroma nasi melayang keluar dari ruangan. Lu Qingyao berlutut di luar. Rasa sakit di lututnya sudah membuatnya sedikit tidak sadarkan diri. Tapi aroma makanan itu membangkitkan semangatnya. Dari tadi malam sampai sekarang, dia belum makan enak. Ada rasa lapar yang kuat di perutnya, dia menggertakkan giginya, tetapi menahannya. Apakah kamu lapar? Apakah kamu ingin makan dulu? Pada saat ini, Long Zaitian keluar dari ruangan dengan mangkuk di tangannya. Mangkuk itu penuh dengan makanan. Saya hanya ingin belajar sesuatu dari Anda. Saya tahu bahwa apa yang telah Anda pelajari pasti berbeda dari apa yang telah saya pelajari dari orang lain. Saya harus menjadi lebih kuat. Apakah Anda bersedia menerima saya sebagai murid? Mata Lu Qingyao memancarkan cahaya, dan dia mengangkat kepalanya dan bertanya. Aku tidak menerimanya. Aku tidak akan makan. Sebelum kata-kata Long Zaitian selesai, Lu Qingyao menjawab. Masa bodoh. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya bisa kembali. Dia hanya tidak ingin seseorang berlutut di pintu. Tetangga yang datang dan pergi semua menunjuk dan menunjuk, yang sangat jelek. Apa? Tidak mau makan? Melihat Long Zaitian kembali dengan mangkuk, Gu Qinglian bertanya. Jika kamu tidak mau, lepaskan saja dia. Long Zaitian berkata dengan ringan. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hanya menatap Long Zaitian dengan tatapan kosong dan tidak berbicara. Ayah, Bu, waktunya makan. Gu Qinglian berteriak. Pada saat ini, Long Xiaoxi sudah duduk di meja, dan setelah berteriak, Wang Mei dan Gu Yunsan keluar dari ruangan. Siapa gadis di luar sini, dan mengapa dia berlutut di depan rumah kita? Gu Yunsan sedikit bingung, gadis itu berlutut di sana pada siang hari, dan telah berlutut sampai sekarang. Memintanya untuk pergi, dia tidak akan pergi. Dia suka berlutut, jadi biarkan dia berlutut. Long Zaitian hanya acuh tak acuh, tetapi Gu Yunsan tidak bertanya lagi ketika dia mendengar kata-kata itu. Sungguh sial, siapa yang menyebabkan masalah? Jadi berlutut atau tidak berlutut, apa yang kita lakukan dengan keluarga kita? Ketika Wang Mei mendengar kata-kata itu, dia sangat kesal. Ketika dia mengatakan ini, dia sudah menatap Long Zaitian di dalam hatinya. Itu adalah hal yang diprovokasi oleh sampah ini. Seorang gadis yang baik, berlutut di tempat ini mungkin karena ini sampah. Ketika Wang Mei berbicara,
tidak ada yang memperhatikannya. Gu Qinglian, Long Xiaoxi, dan Gu Yunsan semua mengubur kepala mereka dalam makan, dan Long Zaitian tidak memperhatikannya. Long Zaitian, kapan kamu akan pindah? Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu akan pindah. Kamu adalah pria yang tidak tahu bagaimana berbicara, kan? Wang Mei tidak menyebutkan pot mana yang harus dibuka. Tidak akan lama, jangan khawatir. Long Zaitian hanya ringan dan otentik. Kalau begitu cepat pindah, aku bukan Xiantang di sini. Ceraikan putriku sebelum pergi. Wang Mei memiliki wajah yang kejam. Aku sudah memutuskan, aku akan pindah dengannya, aku tidak akan menceraikannya. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata ini, dia menjadi sangat tenang, dia menatap Long Zaitian dan berkata, Gu Qinglian, apakah kamu yakin ingin menghabiskan sisa hidupmu bersamanya? Ketika Wang Mei mendengar kata-kata itu, suaranya menjadi lebih keras. Aku sudah mengatakannya berkali-kali, aku yakin. Dia dan aku adalah suami istri yang sah. Selama kita berdua tidak mau, tidak ada yang bisa membiarkan kita bercerai. Wajah Gu Qinglian dingin dan asli. Oke, Gu Qinglian, tidakkah kamu benar-benar percaya omong kosong bahwa dia membawamu untuk tinggal di villa puncak gunung? Apakah dia mampu membeli villa di puncak gunung? Hehe. Wang Mei berpikir itu sangat konyol. Tempat sampah tinggal di villa puncak bukit dengan mulut terbuka dan tutup mulut. Saya khawatir sampah ini bermimpi. Tidak masalah jika Anda mampu atau tidak mampu. Hanya memiliki tempat tinggal. Gu Qinglian bersandar pada nasi di mangkuk dan melirik Long Zaitian lagi, dengan nada ringan dan otentik. Bab 249. Pada saat ini, Long Zaitian sedang makan tanpa perasaan dalam suapan besar. Melihat penampilan Long Zaitian yang tidak berperasaan, Gu Qinglian tiba-tiba menjadi marah, dan di bawah meja, dia menginjak kaki Long Zaitian. Long Zaitian terkejut dan menatap Gu Qinglian dengan polos. Sementara Gu Qinglian memelototinya dengan tajam, dan dia merasa lebih polos. Setelah sekitar setengah jam, meja akhirnya berserakan. Gu Qinglian datang ke kamar Long Zaitian, karena kamar Long Zaitian memiliki lokasi terburuk dan paling dekat dengan luar. Jika ada kebisingan di luar, ruangan ini pasti yang paling terpengaruh. Dia belum pergi, dia sudah berlutut. Gu Qinglian melihat situasi di bawah dari jendela, menghadap Long Zaitian. Aku juga tidak berdaya. Long Zaitian sedikit tidak berdaya. Kamu meminta keluarganya untuk menjemputnya. Di malam besar ini, apakah kamu benar-benar membiarkannya tinggal di sini untuk malam ini? Gadis ini sangat kuat, apakah lututnya tidak sakit? Gu Qinglian melihatnya, dan merasa sedikit tertekan. Berlutut di lantai beton yang begitu kasar, dia merasa lelah hanya dengan melihatnya. Apalagi jika Anda terus berlutut dalam waktu lama, kaki Anda mungkin akan pingsan, bukan? Jika Anda tidak keras kepala, Anda tidak akan bisa mempertahankannya sekarang. Oke, aku akan menelepon Long Zaitian, dia juga mengerti bahwa Gu Qing baik hati. Dia tidak melihat orang lain menderita, dia adalah orang seperti itu. Dia memutar nomor telepon Lu Xuanji, dan setelah beberapa dering, telepon terhubung. Halo, Tuan Long. Di ujung telepon yang lain, suara Lu Xuanji datang. Cucu perempuanmu terluka dan telah berlutut di sini selama 1 sore 1 malam. Datang dan bawa dia pergi. Jut, sesuatu akan terjadi padanya. Long Zaitian langsung pada intinya, belak-belakan dan otentik. Aku juga tahu situasi ini. Itu hanya pilihannya. Mendengar ini, Lu Xuanji menghela nafas. Apa pilihannya? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum pahit. Saya juga berharap dia bisa memiliki guru yang hebat seperti Tuan Long. Memuja Tuan Long sebagai guru adalah sesuatu yang dia bertekad untuk lakukan. Saya tidak bisa membujuknya sama sekali. Jika saya bisa membujuknya dan mengendalikannya, bagaimana saya bisa membuatnya melakukan begitu banyak hal yang tidak masuk akal? Anak ini telah keras kepala sejak dia masih kecil, saya benar-benar tidak punya pilihan. Lu Xuanji tampak seperti akan melemparkan masalahnya ke Long Zaitian. Long Zaitian terdiam setelah mendengar kata-kata ini. Tuan Long, itu kebenarannya. Anak itu telah mengetahui bagaimana orang tuanya meninggal sejak dia masih kecil. Dia memiliki kebencian yang sangat kuat. Meskipun saya tidak pernah menyebutkan orang tuanya kepadanya. Dia tahu siapa yang menyebabkan dia tidak memiliki orang tua sejak dia masih kecil. Dia memiliki benih kebencian di hatinya, dan dia ingin menjadi lebih kuat. Itu merupakan obsesinya dalam hidup. Gadis-gadis seusia suka berpesta dan bermain, tetapi dia tidak suka ini. Dia suka menari dengan pisau dan senjata, dan dia ingin menjadi lebih kuat. Lu Xuanji sangat emosional. Apa hubungannya denganku? Long Zaitian sangat terdiam. Saya tahu itu tidak ada hubungannya dengan Tuan Long. Apakah Anda menerimanya atau tidak? Pada usia 18 tahun, dia akan memasuki zona perang selatan. Ini adalah cita-citanya sejak dia masih kecil. Dia ingin kembali ke jalan orang tuanya dan membalaskan dendam orang tuanya. Lu Xuanji sedikit tidak berdaya. Dia cucumu. Kamu bisa melakukannya sendiri. Jika dia ingin berlutut, maka teruslah berlutut. Long Zaitian tidak punya pilihan selain mengatakannya, dan kemudian dia menutup telepon. Bagaimana? Gu Qinglian bertanya. Tidak mungkin, biarkan dia berlutut.
Aku rasa dia tidak akan tahan besok pagi. Berlutut juga sangat sulit, kata Long Zaitian dengan sedikit emosi. Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, melirik keluar jendela, dan menggelengkan kepalanya. Sangat tidak berdaya, saya belum pernah melihat anak yang keras kepala seperti itu. Sudah sangat luar biasa untuk bisa berlutut di sore hari. Pada saat ini, Long Xiaoxi mengenakan piyama kelinci putih kecil, karena piyamanya berwarna putih, mereka sangat mencolok di malam yang gelap. Kakak Qing Yao, apakah kamu ingin makan roti? Long Xiaoxi berjongkok di depan Lu Qingyao dan mengeluarkan 2 roti dari kotak makanannya sendiri. Mendengar ini, Lu Qingyao hanya menggelengkan kepalanya. Bagaimana dengan dendeng? Long Xiaoxi mengeluarkan dendeng itu lagi dan bertanya. Namun, Lu Qingyao masih menggelengkan kepalanya. Melihat ini, Long Xiaoxi tidak punya pilihan. Dan ini, stik pedas. Sister Qinglian tidak mengizinkan saya makan stik pedas. Saya diam-diam menyembunyikannya. Saya sendiri tidak tega memakannya. Jika Anda ingin memakannya, saya akan memberikannya kepada Anda. Long Xiaoxi mengeluarkan sekantong tongkat pedas dari suatu tempat dan berkata, aku tidak akan makan. Lu Qingyao menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa membuang muka. Meskipun dia berkata begitu, dia tidak bisa menahan diri untuk menelan. Lalu apa yang ingin kamu makan, aku akan mendapatkannya untukmu. Long Xiaoxi sedikit tidak berdaya. Aku tidak ingin apa-apa, kembalilah. Lu Qingyao berkata kepada Long Xiaoxi. Long Xiaoxi, kembalilah dan tidur. Pada saat ini, Gu Qinglian berteriak melalui jendela. Aku datang. Long Xiaoxi setuju. Kakak Qingyao, cepatlah, jika kamu tidak pulang pada malam hari, kamu akan ditangkap oleh monster. Long Xiaoxi berkata kepada Lu Qingyao lagi, dan setelah berbicara, dia bergegas pulang. Wajah Lu Qingyao sedikit pucat, di awalnya pucat, dia menderita luka dalam yang serius. Masih ada darah di sudut mulutnya. Saat musim gugur berhembus, dia merasakan hawa dingin sekujur tubuhnya. Lu Qingyao mengangkat kepalanya sedikit dan menatap bulan yang cerah di langit dengan senyum tragis di wajahnya. Kakak Qinglian, apakah Sister Qingyao benar-benar pergi? Long Xiaoxi kembali ke kamar, naik ke jendela, memandang Lu Qingyao yang berlutut di tanah, dan bertanya dengan cemas. Seharusnya tidak pergi. Gu Qinglian menjawab. Lalu apakah dia akan ditangkap oleh monster itu? Long Xiaoxi bertanya lagi. Tidak akan. Gu Qinglian menjawab. Aku tahu kamu berbohong padaku. Di dunia ini, tidak ada monster sama sekali. Hanya anak-anak yang akan percaya ketika mereka ditangkap oleh monster. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia turun dari jendela dan bergumam dengan sungguh-sungguh. Aku tahu aku berbohong padamu, tapi kau masih bertanya. Gu Qinglian sedikit terdiam. Karena saya anak-anak, anak-anak akan percaya. Jika saya tidak percaya, itu tidak seperti anak kecil. Long Xiaoxi memompa celananya dan bergumam dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Gu Qinglian terdiam beberapa saat. Ini benar, bagaimana kedengarannya begitu masuk akal. Dia benar-benar anak nakal. Oke, tidurlah. Kamu harus pergi ke sekolah besok. Kamu tidur dengan ayahmu, atau denganku. Gu Qinglian bertanya tanpa berkata-kata. Bolehkah ayahku tidur denganmu? Bisakah aku menempati kamar sendiri dan tidur sendiri? Long Xiaoxi naik ke tempat tidurnya sendiri dan bertanya dengan serius. Di mana ayahmu tidur? Gu Qinglian bertanya tanpa berkata-kata. Ayahku tidur denganmu. Tempat tidurmu sangat besar, itu tepat untuk kamu dan ayahku tidur bersama. Ketika kamu menikah, kamu harus tidur bersama. Ketika kamu dan ayahku menikah, tidak sehat untuk tidak tidur bersama setelahnya. Long Xiaoxi serius. Petik 2. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia hampir memuntahkan seteguk darah kental. Apa menikah dan tidak tidur bersama tidak sehat? Siapa yang mengajarimu kekeliruan ini? Mendengar kata-kata itu, Gu Qinglian bertanya dengan sangat terdiam. Bab 250. Bibi Zhang, itu semua diajarkan oleh Bibi Zhang. Long Xiaoxi mengedipkan matanya, wajahnya polos dan asli. Baiklah, Bibi Zhang mengajarkan apa yang diajarkan Bibi Zhang. Jika itu baik, kamu tidak belajar, dan jika itu tidak baik, kamu belajar dengan cepat. Gu Qinglian sedikit terdiam. Lalu aku tidur di mana? Long Xiaoxi mengangkat pakaiannya, memperlihatkan perutnya, dan bertanya. Kamu bisa tidur di tempatmu sendiri, atau pergi ke tempatku untuk tidur. Gu Qinglian berkata lagi. Kalau begitu lebih baik aku tidur sendiri dan tidur denganmu besok malam. Long Xiaoxi berbaring di ranjangnya sendiri. Merasakan perutnya yang membuncit, merasa sedikit kecewa. Lalu menutupi selimut dan menunjukkan perutmu. Gu Qinglian memandang Long Xiaoxi yang berbaring di ranjang dan bertanya. Saya tahu. Long Xiaoxi berbalik dan menutupi dirinya dengan selimut. Melihat ini, Gu Qinglian membantunya menutupi selimut di satu sisi. Menutupinya dengan erat sebelum mematikan lampu dan pergi. Hei, orang dewasa ini benar-benar membiarkan anak-anak khawatir. Tepat ketika Gu Qinglian hendak pergi, sebuah gumaman tiba-tiba datang dari belakangnya. Mendengar kata-kata itu, dia tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Bagaimana anak-anak zaman sekarang bisa dewasa begitu dini dan tahu segalanya? Ketika dia baru berusia 5 atau 6 tahun, khawatir tentang orang dewasa.
Ketika akan pergi keluar, kebetulan bertemu dengan Long Zaitian yang baru saja kembali dari luar, dan hampir menabrak sesuatu. Mengapa kamu berlari di luar di tengah malam dan tidak tidur? Gu Qinglian berkata dengan marah. Memikirkan kata-kata Long Xiaoxi, wajah cantik Gu Qinglian sedikit memerah, dan dia memukul Long Zaitian dan kembali ke kamarnya. Ekspresi Gu Qinglian tidak biasa, Long Zaitian pasti melihatnya, wanita adalah binatang yang sangat aneh, Long Zaitian sedikit bingung dan berpikir sendiri. Memasuki kamarnya, Long Zaitian berjingkat, Long Xiaoxi tidak keluar dari kamar bersama Gu Qinglian. Long Xiaoxi hanya tertidur sendiri, dia tidak ingin membangunkan Long Xiaoxi. Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? Dalam kegelapan, suara Long Xiaoxi datang. Long Zaitian terdiam ketika mendengar kata-kata itu. Ternyata gadis ini tidak tidur. Kenapa aku bisa kembali tidur? Long Zaitian menjawab. Mengapa kamu tidak tidur di kamar Sister Qinglian? Long Xiaoxi bertanya. Aku mau, tapi orang-orang tidak mau. Long Zaitian berkata dengan senyum masam. Dia benar-benar putri yang baik, dia tahu bahwa dia akan memberi ayahnya keuntungan tertentu di usia muda. Bagaimana kamu tahu dia tidak mau jika kamu tidak pergi? Mungkin dia hanya malu. Long Xiaoxi berkata lagi, kenapa kamu memiliki lebih banyak hal untuk dilakukan? Tidurlah. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan sangat terdiam. Aku sedang mengkhawatirkanmu, oke. Long Xiaoxi bersenandung. Oke, bocah nakal, jangan khawatir tentang itu, kamu tidak perlu memikirkanku. Biarkan aku sedikit khawatir. Long Zaitian marah dan asli. Oh, kalau begitu aku tidur. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia berbalik dan tertidur di ranjang lagi. Dia menarik selimut ke seluruh tubuhnya dan menutupi seluruh kepalanya, tetapi kaki kecilnya yang gemuk terbuka. Melihat ini, Long Zaitian terdiam dan berjalan untuk membantunya mengganti selimut. Ayah, mengapa penglihatanmu begitu baik, bahkan jika kamu tidak menyalakan lampu? Kamu dapat melihat bahwa aku belum menutup selimut. Long Xiaoxi bertanya, mengapa kamu memiliki begitu banyak pertanyaan? Long Zaitian sedikit terdiam. Mengapa saya tidak bisa memiliki begitu banyak pertanyaan? Long Xiaoxi bertanya lagi. Bisakah kamu tidak bertanya mengapa? Long Zaitian terdiam. Kenapa aku tidak bisa bertanya kenapa? Long Xiaoxi masih bertanya. Bisakah kamu tidur sekarang? Long Zaitian tidak tahu jawabannya, dia hanya bisa berkata. Bisa, Long Xiaoxi menjawab. Kalau begitu tidurlah sekarang, jangan buka matamu, jangan bicara, dan tidur nyenyak. Long Zaitian berkata lagi sedikit kesal. Baiklah. Mendengar ini, Long Xiaoxi menutup matanya dengan patuh. Long Zaitian duduk di lantai dan berbaring. Dia juga menutup matanya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan menutup matanya untuk beristirahat. Sekitar 10 menit kemudian, gadis kecil itu akhirnya mendengar suara napas yang rata, dan dia pasti tertidur. Setelah membolos begitu larut tadi malam, dan pergi ke sekolah hari ini, gadis kecil itu pasti lelah juga. Setelah memastikan bahwa gadis kecil itu tertidur, Long Zaitian mengeluarkan ponselnya dan membolak-balik WeChat. Ada beberapa pesan yang belum dijawab, dan orang yang mengirim pesan itu adalah Dong Fangsue. Dong Fangsue, insinyur rekaman wanita yang membantunya merekam Mark of the Rain di lantai pertama hari itu. Tuan Long, apakah kamu bebas sekarang? Dia pertama kali mengirim pesan, tetapi melihat bahwa Long Zaitian tidak membalas, dia mengirim pesan kedua. Tuan Long, jika Anda bebas, beritahu saya. Melihat informasi itu, Long Zaitian sedikit mengernyit, jari-jarinya menggoda dengan cepat, dan dia mengetik beberapa kata. Aku bebas sekarang, ada apa? Long Zaitian mengirimkan pesan. Itu dia. Terima kasih banyak Tuan Long untuk rekaman potongan hari itu. Tuan Long memberikan potongan ini kepada istrimu. Saya ingin tahu cerita Tuan Long dan istrinya. Kisah Tuan Long dan kekasihmu, dengan lagu ini, pasti akan menjadi kisah cinta di dunia. Dong Fangsue kembali hampir dalam hitungan detik, sangat antusias dan otentik. Cerita yang tidak bagus. Long Zaitian menjawab. Setelah pesan ini terkirim, Long Zaitian memikirkannya dan mulai mengedit pesan itu lagi. 5 tahun yang lalu, saya seperti seekor anjing, dan saya kembali ke kota Linjiang dengan anak saya yang baru lahir beberapa bulan yang lalu. Saya adalah pria yang sudah menikah kedua, dan saya memiliki seorang putri. Dia adalah Putri S. Kebanggaan dari kota Linjiang. Dia harus menikah dengan saya karena dogma feodal dari kata-kata yang diperintahkan oleh orang tuanya. Setelah Long Zaitian selesai mengedit, dia mengirimkan yang ini. Setelah mengirim pesan ini, Long Zaitian tidak menerima balasan dari Dong Fangsue untuk waktu yang lama. Tetapi Long Zaitian melihat bahwa Dong Fangsue sedang mengedit pesan, tetapi dia tidak mengirimnya untuk waktu yang lama. Dia mungkin merasa bahwa ini bukan kisah cinta. Karena kesehatan saya tidak pergi bekerja selama 5 tahun. Dia seharusnya membenci saya, dan dia benar-benar membenci saya. Tapi kebaikan hatinya membuatnya tidak bisa duduk diam oleh ayah dan anak yang malang. Bahkan biarkan dia secara bertahap melepaskan kebenciannya. Maksudku dia adalah wanita terbaik di dunia, tanpa dia, ayah dan anak tidak akan bisa hidup sampai hari ini. Long Zaitian mengedit pesan lain dan mengirimkannya. Benar-benar tidak mudah bagi seorang wanita.
Tuan Long, Anda harus sangat berterima kasih kepada istri Anda, kan? Dong Fang Sue mengirim pesan. Ini bukan rasa terima kasih, itu keberuntungan. Saya telah bertemu satu-satunya dua wanita terbaik di dunia. Long Zaitian baru saja menjawab. Hanya dua wanita terbaik. Tuan Long, bisakah Anda menceritakan kisah ibu anak itu? Dong Fang Sue bertanya lagi. Maaf, ini benar-benar tidak mungkin. Long Zaitian hanya bisa menjawab bahwa terlalu banyak hal tentang ibu dari anak tersebut, dan itu sangat tidak pantas untuk diketahui lebih banyak orang. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.